Ana mau bertanya Ustaz. Ana dulu saat zaman jahiliyah, ajib. Zaman jahiliyah itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mana orangnya ini jemaah? Ana kepingin lihat ini. Gimana saat zaman jahiliyah? Mungkin antum pernah mengalami ya kejahilan apa, tapi kalau zaman jahiliyah pernah buat tato dan berbangga diri dengan tato ana. Alhamdulillah ana sekarang lagi berusaha istiqomah di atas manhaj yang hak ini. Ana sudah bangga dengan keislaman ana. Terus gimana dengan tato ana Ustaz? Ana belum mampu buat menghapusnya. Jamaah, tato itu dulu yang pakai perempuan. Makanya hadisnya larangan bertato itu adalah perempuan. La'anallahu atau la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-washimah wal mustawshimah. Perempuan yang mentato dan perempuan yang minta ditato. Perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu beda sama laki. Laki itu sempurna. Lahir lengkap. Bahkan kelebihan. Makanya disunat. Nah, dipotong. Kalau perempuan, dia kalau nggak ditambahin sesuatu, nggak jadi perempuan. Harus pakai anting, kadang-kala dikasih gelang, kadang-kala dikasih bandu. Pernah ngelihat bayi pakai bandu? Pasti perempuan. Kalau laki, jangan dikasih apa-apa. Sudah lengkap. Nah, perempuan untuk melengkapi dirinya akhirnya mentato diri. Dulu kadang-kadang dilihat alisnya kurang bagus ya. Ada yang kalau antum melihat orang-orang Arab sampai sekarang, orang-orang Arab yang masih mungkin belum tersentuh dengan pemahaman Islam yang benar, kalau hajian itu kadang-kadang ada tatonya. Hijau di sini, di pipinya, pakai tato mereka. Karena mereka merasa kurang. Tato itu untuk menyempurnakan. Laki-laki yang bertato adalah yang merasa kurang, merasa nggak lengkap dia nggak bisa bangga, anak ini laki loh. Oh, tahu dari mana kok laki? Ini pakai tato. Oh, jadi yang nggak pakai tato nggak laki gitu. Seperti itu kadang-kala mereka. Akhirnya mereka bertato sehingga bangga dengan tato. Ketika taubat, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, dia harus bertobat dengan taubat dan nasuha. Karena termasuk dosa besar antum merubah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Kulit yang indah antum kasih warna-warni. Bagaimana tobatnya? Tinggalkan menyesali bukan bangga. Sehingga jangan ditunjukkan tatomu kepada orang. Sebagai bentuk kau menyesali, jangan ditunjukkan, tutupi. Tapi kan anak sudah tobat Ustaz, tobat tutupin dosa itu. Itu dosa yang ada pada tanganmu. Yang orang melakukannya terlaknat. Engkau kan sudah tobat, ya sudah tutup. Kalau bisa dihapus, hapus. Asalkan tidak menyiksa diri. Jangan sampai menyiksa diri. Apalagi kalau tatunya itu gambar yang bernyawa. Hendaklah dihilangkan. Tanpa menyiksa diri. Kadang-kala gambarnya perempuan, gambarnya apa. Tapi kalau tidak mampu, ya tadi ditutupin, tidak usah ditunjukkan kepada orang. Karena itu cerita dosa salah. Barakallahu. Assalamualaikum Ustaz. Suami kawin lagi Ustaz. Saya masih mencintainya. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mohon nasihat Ustaz. Apa yang harus saya banggakan? Masya Allah. Anti bangga ketika bisa menerima suami anti poligami. Iya. Poligami ini salah satu keindahan Islam. Perceraian itu salah satu keindahan Islam. Kok bisa? Di salah satu negara barat sana ada aturan nggak boleh cerai. Orang nikah sekali dalam hidupnya, nggak ada perceraian. Itu aturan dalam agama mereka. Akhirnya orang ketika ribut sama istrinya udah nggak cerai, tapi semuanya punya pasangan
masing-masing. Tapi buku nikahnya tetap. Karena banyak tuntutan dari masyarakat, akhirnya dibuka, diperbolehkan mengajukan perceraian. Sehari itu 17.000 orang yang mengajukan perceraian. Karena ada orang-orang yang tidak bisa hidup bersama, sudah. Gak mungkin minyak sama air dikumpulkan. Baik. Kemudian nikah lebih dari satu, itu juga dari keindahan Islam. Di sebagian negara nggak boleh nikah lebih dari satu. Tapi punya teman perempuan 10 boleh. Mau kencan kemana ini itu boleh mereka. Makanya antum lihat sebagian pemain bola yang dibanggakan oleh orang Indonesia itu, dia punya anak nggak kawin jemaah. Nggak ada masalah buat mereka. Siapa yang jadi followernya Ronaldo? Angkat tangan. Anak kasih hadiah. Mana yang jadi followernya Ronaldo? Gak apa-apa. Iya. Jadi followernya Ronaldo. Kenapa? Iya, anak kasih hadiah. Masya Allah. Namanya dia itu Cristiano Ronaldo. Artinya orang Kristen. Kenapa antum jadi pengikutnya dia? Hah? Suka apa? Oh, suka Muhammad Sholah, ganti sekarang, Masya Allah. Dia kumpul kebun sampai punya anak. Kok bisa jadikan follow? Jadi kenapa? Idola. Yang tidak pernah meletakkan keningnya di muka bumi ini. Sujud sama Allah Azza wa Jalla. Yang kata Allah, ulaika kal an'am. Orang-orang seperti itu seperti binatang ternak, balhum adol. Lebih buruk dari binatang ternak. Kita yang sujud buat Allah, ngikutin mereka. Jadi followernya mereka. Berarti antum lebih rendah lagi daripada binatang. Oh kayak gitu, Ustaz. Jangan terlalu keras lah. Enggak lah, jemaah. Pelan-pelan jemaah. Tapi janganlah jemaah, jangan jadi followernya non-muslim. Biarlah mereka, kita ini followernya Nabi Muhammad SAW. Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai pernah mengatakan, aku itu nggak mampu memandang orang yang mengatakan Allah punya anak. Nggak bisa aku mandang orang itu. Gimana dia katakan Tuhanku punya anak? Lalu kita bangga sama dia. Islam membolehkan poligami. Bapak-bapak mau poligami? Yang mau angkat tangan? Masih sedikit ya mah. Masya Allah. Yang angkat tangan anda doakan. Baik, yang mau poligami angkat tangan? Cuma satu jemaah. Alhamdulillah. Yang gak angkat tangan ini sudah 2 istrinya Ustaz. Baik. Buat perempuan mungkin berat untuk dipoligami, tapi Allah jadikan poligami itu solusi indah. Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nikahilah wanita yang baik-baik. Jangan ketemu perempuan di warung, kok kayaknya bagus. Ini nggak baik kan tuh. Yang baik-baik agamanya, akhlaknya, yang baik-baik 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian takut, khawatir tidak bisa berbuat adil, cukup 1 kata Allah. Jangan sampai kau menjadi orang yang zalim. Maka kalau seorang wanita mendapati suaminya poligami, yang pertama harus dilakukan adalah bersabar. Suaminya tidak sedang melakukan dosa. Asalkan suaminya bisa berlaku adil. Sabar. Orang yang sabar itu subhanallah, pahalanya bukan dunia ini. Apa sih yang enak di dunia ini? Kalau seorang wanita sabar dikasih rumah harganya 1 triliun, nggak ada artinya. Rumah itu akan dia tinggal. Dia akan mati. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar Allah kasih balasan tanpa perhitungan. Sabar.
Cemburu wajar. Tapi jangan sampai menjadikan pernikahan suaminya ini sebagai tempat keributan dalam rumah. Kesian anak-anak. Kesian anaknya sudah bismillah, suaminya poligami. Doakan mudah-mudahan dia bisa berbuat adil, dan semoga istri kedua suami itu juga orang soleha sehingga bisa saling mendukung untuk berbuat adil. Masya Allah, kalau dapat istri kayak gini antum alhamdulillah jemaah. Barakallahu fikum. Bagaimana memilah antara bangga dengan identitas sebagai muslim dengan sikap angkuh atau sikap sederhana dan tawadhu? Muslim itu nggak boleh sombong. Cuma yang ana ingin sampaikan, kita harus bangga sebagai muslim, nggak malu menunjukkan keislaman. Kadang-kala ada sebagian orang yang pas waktu sholat karena kumpul dengan teman-teman kantor yang nggak muslim, dia malu mau mengatakan afwan, ana mau sholat, malu dia. Ketika dia lihat di meja tempat dia kumpul ada khomer, dia malu untuk meninggalkan tempat tersebut. Ada sebuah cerita jemaah, subhanallah. Seorang chef di sebuah restoran bintang 5. Di sana mereka masak macam-macam yang halal yang haram mereka masak. Subhanallah, orang ini tidak memasak kecuali yang halal. Akhirnya manajernya turun. Karena dia nggak mau masak yang babi apa, dia nggak mau masak. Yang pakai khomer dia nggak mau masak. Turun manajernya. Kenapa kamu kok nggak masak pakai ini? Apa jawab chefnya? Saya muslim, Pak. Selesai. Jadi bukan bangga dengan Islam itu, saya Islam. Enggak, antum itu tawadhu orangnya, tunjukkan keislamanmu. Ketika waktu sholat antum berangkat sholat, ya. Sampai ada cerita bagaimana seorang muslim pemuda di Eropa lagi. Alhamdulillah jamaah. Perkembangan Islam di Eropa sangat menyenangkan hati. Ada seorang pemuda masuk lift di apartemen. Tengah jalan ada perempuan masuk. Perempuan ini masuk dengan bersolek, dengan berdandan, pakaiannya mini, seksi. Ini yang pemuda nunduk ke bawah. Yang perempuan itu bingung. Dia merasa risih, kok nggak dilihat? Padahal perempuan pakai kayak gitu supaya dilihat. Tapi sama nih orang nggak dilihat. Kata perempuan, kamu gimana sih? Aku udah kayak gini nggak kamu lihat? Apa kata pemuda ini? I'm sorry, I'm Muslim. Itu bahasa Inggris. Anda Muslim, kata dia. Perempuan ini nggak pernah dengar apa tuh Muslim. Apa tuh Muslim tuh, kata dia. Mulai dia ceritakan tentang Islam ini. Lalu perempuan ini minta nomor telepon. Boleh minta nomor telepon? Insyaallah. Iya, dikasih nomor telepon, akhirnya dikasih tahu ada Islamic Center, dapat berapa lama dia masuk Islam. Itu bangga muslim, tunjukkan akhlak. Jadi bukan kesombongan, bukan keangkuhan lah. Yang kita maksud itu kita tunjukkan bahwasanya anak muslim nggak malu untuk menunjukkan lah afwan, anak muslim ya. Mamanya ada acara pesta-pesta yang laki perempuan campur, ada minuman. Kamu kenapa nggak datang? Aduh, ada acara macam bukan. Kenapa nggak datang? Saya muslim. Saya sama Islam juga. Ih, kamu Islam. Anak muslim. Anak tahu itu nggak boleh. Itu yang anak maksud, bangga dengan keislaman kita dan identitas kita. Jangan malu gitu jamaah untuk menunjukkan keislaman kita. Apalagi pakaian. Sekarang wakil presiden kita, masya Allah, pakai sarung sama kopi. Antum masa malu pakai sarung ke bandara pakai sarung? Masa pakai sarung? Nggak apa-apa. Itu salah satu identitas umat Islam di Indonesia, pakai sarung umpamanya. Nggak apa-apa. Siapa yang lebih dicintai Allah? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Nah, antum mau jadi yang mana? Mau jadi kaya bersyukur
Semuanya mau jadi kaya bersyukur. Karena enak jadi orang kaya. Tapi apa kata Allah Azza wa Jal? Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu biasanya melampaui batas, jadi jahat ketika dia merasa tidak butuh sama Allah Azza wa Jal. Makanya orang kaya bersyukur ini Masya Allah. Kalau ada. Pernah istri anak ngomong sama anak. Ketika anak ceritakan ada fulan yang nyumbang ini itu, ada yang nyumbang 100 juta, ada yang 500 juta. Masya Allah bang ya, kaya banget dia bang. Anak ngomong bukan kaya, tapi dia baik. Orang kaya banyak. Yang lebih kaya dari dia banyak, tapi yang bersyukur belum tentu. Jadi kalau bicara mana yang lebih utama antara dua orang ini, yang lebih bertakwa di antara keduanya, itu yang lebih utama. Orang miskin, sabar, dan ingin jadi orang kaya, itu baik. Artinya dia berharap kalau aku punya harta, aku akan sodakohkan, aku akan bagikan, itu Masya Allah. Walaupun dia tidak punya harta, tapi dia berangan-angan kalau punya harta bisa berbagi. Karena kita tahu jamaah, Rasul SAW mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nggak apa-apa kekayaan itu, yang penting bertakwa. Walakinna sihha khairun minal ghina liman ittaqa. Tapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara memperkenalkan Islam kepada generasi muda agar mereka bangga dengan sunnah? Iya jemaah, alhamdulillah kita harus bersyukur dengan perkembangan Islam di Indonesia. Kalau antum membaca sejarah, kita itu 350 tahun dijajah oleh Belanda. Dan ketika kita merdeka, tempat-tempat ibadah yang besar, yang bagus itu miliknya Nasrani. Sekolah-sekolah yang favorit itu miliknya Nasrani. Kenapa? Karena peninggalan Belanda. Pemerintahnya Nasrani. Kenapa kok libur kita itu hari Minggu? Karena 350 tahun dijajah Belanda. Dulu pesantren-pesantren itu nggak mau ikut penjajah. Mereka liburnya tetap hari Jumat pada waktu itu. Kemudian setelah merdeka, Masya Allah, mulai sekolah-sekolah Islam muncul. Dulu orang kalau ke pesantren itu pulang mesti gatel-gatel. Bahkan kalau nggak gatel-gatel bukan dari pesantren. Ente berarti nggak mondok ente. Buktinya mana? Ini gatel-gatel. Oh ya, mondok berarti. Masya Allah. Astagfirullah. Dulu pesantren itu bengkel, isinya mobil-mobil rusak. Waktu anak di pondok jemaah, teman anak itu ada yang minum, ada yang nggak sholat. Jadi orang tuanya nggak kuat ngurusin anaknya, kirim ke pesantren, masukin sana. Kalau anaknya pinter, oh jangan masuk pesantren, dokter lah. Oh jadi pondok ini buat orang-orang yang nggak bener dulu ya. Tapi sekarang tidak. Perubahan itu nampak. Bahkan pada tahun 1978 Masehi terjadi muktamar, konferensi misionaris dunia yang diadakan di Colorado, Amerika Selatan. Diadakan di sana, salah satu pembicaranya dari Indonesia. Bisa dibaca bukunya. Bukunya judulnya A'mal Muktamar Colorado. Subhanallah, dia sebutkan pada waktu itu bahwasanya Islam di Indonesia itu mulai berkembang katanya. Tapi Islam yang dari Arab itu nggak sampai Indonesia, kata penulis. Kenapa? Soalnya tahun 78 itu dia katakan belum ada jilbab. Muslimat nggak ada pakai jilbab. Tahun 78 dia katakan
Islam yang dari Arab ini berhenti di India, nggak sampai ke Indonesia. Akan tetapi sudah mulai muncul gerakan Islam untuk kembali kepada kemurnian Islam. Yang kata dia di buku itu yang dipelopori oleh seorang yang bernama Muhammad Nasir. Nasir itu yang mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia. Dia yang mulai ya ada pelajar berangkat ke Mesir, belajar. Dulu sudah ada, tapi dalam masa pemerintahan Belanda nggak bisa banyak. Akhirnya mulai datang ke Indonesia. Tapi kata penulis, akan tetapi Islam yang benar ini tidak akan bertahan lama. Apa menurut dia? Islam Arab dia ngomong itu. Tidak akan bertahan lama. Nanti kalau minyak di Arab sudah kering, maka Islam Indonesia akan kembali menjadi Islam Indonesia. Itu tulisan misionaris tahun 78. Tapi ternyata tulisan itu salah. Buktinya sekolah-sekolah Islam semakin banyak. Jilbab dilarang dulu. Jilbab itu pernah terjadi revolusi jilbab. Ada buku judulnya Revolusi Jilbab. Apa? Iya, insyaallah. Tahun 89-90. Ketika 300 siswi SMA dikeluarkan dari sekolahnya karena mereka pakai jilbab. Subhanallah. Anak ketika baca itu benar-benar bingung. Anak waktu itu kelas 5 SD. Bagaimana presidennya muslim, wakilnya muslim, menteri-menterinya muslim, menteri pendidikannya muslim. Muslimah nggak boleh pakai jilbab. Subhanallah. Tapi alhamdulillah dengan adanya ilmu akhirnya pemerintah pun membolehkan pakai jilbab. Sekarang kita lihat, dulu polwan nggak boleh pakai jilbab. Sekarang alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara bagaimana anak muda ini supaya bangga dengan Islam, diajak belajar tentang Islam ini. Islam ini indah. Semakin engkau ngerti Islam, semakin engkau akan menghormati orang tua, menyayangi lingkungan, mencintai negerinya. Itu ketika dia belajar Islam. Maka nggak ada cara lain kalau diajak belajar. Tapi anak muda ini kita harus datangi di tempat mereka kumpul. Kadang-kadang sebagian pemuda itu nggak diajak ke masjid, nggak ke masjid. Ada yang bikin gerakan subuh berjamaah. Anak ngomong ke satu panitia, jangan gerakan subuh berjamaah. Terus Ustaz, gerakan maghrib berjamaah. Kalau subuh ini pada tidur anak mudanya itu. Tapi kalau maghrib habis asar diajak mereka, itu lebih mudah buat mereka. Kemudian diajarin Islam yang sesungguhnya.